lain yang pasti jangan lupa akan menjadi discussion ya. Nanti akan diwajibkan ada perwakilan untuk memberikan tanggapan, merespon ya, bertanya atau memberikan saran terkait materi yang dipaparkan hari ini. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok satu dan pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai desain operasi produksi. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ferdana Cindy, dan rekan-rekan saya yaitu ada Azara Putri Dewi Mumpuni, Imelda Bella Clarissa, Rama Fitriana, dan juga Muhammad Zaki Arif. Oke, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai goods and service selection. Jadi itu basisnya eksistensi suatu perusahaan itu dikarenakan mereka ingin memprovide suatu produk atau layanan kepada masyarakat. Dan di sini tuh biasanya untuk memaksimalkan kesuksesan dari perusahaan, mereka tuh hanya fokus pada beberapa produk aja gitu, atau bahkan juga ada yang cuma fokus pada satu gitu ya. Contohnya itu misalkan di sini ada perusahaan Honda, dia itu fokus ke mesin untuk pembuatan motor, mobil. Lalu juga ada perusahaan Intel yang fokus pada pembuatan mikroprosesor yang biasanya dipakai buat laptop. Lalu juga ada perusahaan Michelin yang fokus pada pembuatan produk ban. Nah, tapi dikarenakan sebagian besar produk itu memiliki siklus hidup yang istilahnya itu terbatas, perusahaan itu mereka harus terus-menerus untuk membuat produk baru yang bisa dipasarkan ke market gitu. Next. Oke. Pertanyaannya kenapa sih produk baru itu penting? Jadi itu dari chart ini kita bisa lihat kalau perusahaan-perusahaan yang terkemuka gitu pada umumnya mereka itu memperoleh angka penjualan dan dari produk atau layanan yang mereka tawarkan kepada masyarakat itu. Dan persentase penjualannya itu yang menentukan posisi mereka di market itu untuk sebagai industri leader atau mungkin top leader dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat kalau sebagian besar penjualan itu berasal dari penjualan produk yang usianya itu kurang dari 5 tahun gitu. Itu kita anggap sebagai produk baru. Nah, hal ini tuh menunjukkan ya kalau pelanggan itu mereka lebih tertarik pada produk baru dibandingkan dengan produk yang istilahnya itu udah ada sejak 10 tahun, 20 tahun lalu gitu. Nah, jadi bayangin gitu ya, kalau misalkan sebuah toko itu mereka menjual barang yang sama gitu selama berpuluh-puluh tahun, pasti mungkin pelanggan bakal merasa kayak bosen gitu kan, dan mereka itu bakal cari produk baru gitu di tempat lain. Nah, eh, produk baru itu nanti bakal yang bikin pelanggan itu tertarik buat melirik perusahaan ini gitu dan pengen beli produk dari perusahaan ini. Jadi dengan memiliki produk baru itu perusahaan mereka bisa tetap menarik pelanggan dan juga tetap beroperasi dengan baik secara operasional. Nah, kebutuhan akan produk baru juga merupakan alasan gitu ya, kenapa perusahaan kayak sekelas Walt Disney itu nggak hanya fokus pada eh, perfilman gitu ya, tapi dia juga mengembangkan produk baru dengan menciptakan wahana permainan Disneyland gitu untuk menggait para konsumen gitu. Kita di sini kita akan membahas mengenai produk strategi, di mana strategi produk yang efektif itu menghubungkan antara investasi, market share atau pangsa pasar, dan siklus hidup produk juga cakupan dari garis produk kayak gitu. Dan tujuan dari keputusan produk ini itu adalah untuk mengembangkan strategi yang memenuhi tuntutan pasar dengan keunggulan yang kompetitif misalkan dengan diferensiasi atau mungkin cost-nya dibuat rendah dan lain sebagainya. Nah,
pada produk strategi itu pertama-tama kita menentukan terlebih dahulu produk atau layanan yang akan ditawarkan kepada konsumen gitu. Dan sebaiknya itu produk yang ditawarkan itu sesuai dengan spesialisasi perusahaan atau branding gitu ya. Atau istilahnya itu kemampuan perusahaan gitu. Nah, ini ada 3 contoh perusahaan yang sudah menerapkan produk strategi dengan baik. Yang pertama di sini itu ada Shouldice Hernia Hospital. Jadi itu ini merupakan sebuah rumah sakit yang basisnya itu ada di Kanada. Dan dia itu spesialisasinya itu adalah pada pengobatan hernia gitu. Nah, jadi itu untuk semua sistem produksi dari hospital ini itu didesain untuk pengobatan hernia gitu. Jadi mereka menggunakan anestesi lokal. Dan kalau misalkan pasien itu biasanya mereka harus didampingi gitu ya untuk ke ruang operasi atau mungkin keluar dari ruang operasi. Kalau di Shouldice ini tuh mereka dibuat mandiri gitu saat keluar masuk ruang operasi. Lalu kalau misalkan umumnya itu eh, makanan disajikan di tempat tidur gitu ya atau di ruangan pasien. Kalau di sini tuh enggak gitu. Jadi itu disajikan di suatu ruangan ruangan makan umum gitu ya. Jadi itu sini pasien bisa keluar dari kamarnya terus bergabung sama pasien lainnya itu di lunch gitu buat makan bareng. Nah, eh, sistem produksi yang didevelop oleh si Soldes ini tuh justru yang bikin pasien itu mereka bisa sembuh gitu dalam 8 hari. Padahal biasanya itu ternyata itu sembuhnya itu dalam waktu 14 hari. Dan itu masuk sebagai salah satu strategi produk Soldes yang emang istilahnya itu bisa membuat dia itu terkenal dengan brandingnya sebagai hospital yang spesialisasinya itu adalah pada pengobatan hernia. Lalu yang kedua di sini tuh ada contoh yang kedua yaitu Taco Bells. Itu di sini untuk Taco Bells itu dia spesialisasinya itu adalah pada low cost strategy. Jadi itu mereka bisa membuat suatu menu yang diproduksi itu dengan biayanya itu minimum gitu. Jadi itu menggunakan tenaga kerja yang sedikit. Dan di sini tuh mereka bisa meningkatkan kualitas makanan yang mereka jual sambil menjaga biaya produksinya itu agar tetap rendah gitu. Lalu yang terakhir di sini ada perusahaan Toyota, di mana Toyota ini kita tahu bahwa dia itu sangat cepat gitu ya dalam merespons peminat pasar. Mereka tuh bisa melakukan development produk itu kurang dari 2 tahun gitu. Padahal biasanya itu kalau perusahaan otomotif itu mereka harus membutuhkan waktu seenggaknya 2 tahun lebih gitu ya untuk mengembangkan produk baru. Nah, dikarenakan mereka ini mampu merancang desain produk yang sangat cepat gitu ya waktunya, mereka tuh bisa memasarkan produk sebelum konsumen itu berubah gitu seleranya, dan mereka tuh tetap menggunakan teknologi terbaru. Selanjutnya, yang kedua di sini kita ada produk life cycle, di mana untuk life cycle produk itu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama ini adalah fase introduction, di mana ini merupakan tahap awal gitu ya, suatu produk diperkenalkan kepada pasar gitu. Dan pada tahap ini tuh biasanya perusahaan itu mengalami arus kas yang negatif gitu ya. Dan ini cukup wajar gitu, soalnya kan mereka mengeluarkan biaya untuk mengembangkan produk gitu kan. Jadi untuk arus kas yang negatif itu cukup wajar. Lalu yang kedua, di sini ada growth, di mana ini merupakan fase di mana produk itu mulai dikenal masyarakat dan mulai diterima gitu di pasar. Jadi tuh di sini pada fase growth itu angka-angka kayak penjualan, arus kas dan juga keuntungan itu mulai mengalami peningkatan. Lalu yang ketiga adalah fase maturity, di mana pada tahap ini itu memungkinkan arus kas dan juga keuntungan perusahaan itu mencapai pada puncak kayak gitu. Jadi itu di sini mungkin ada perlambatan dalam pertumbuhan penjualan, tapi di sini tuh produk itu masih tetap stabil dan juga dari segi pasar-pasar tuh masih stabil, dan di sini tuh sudah mulai muncul berarti ya para pesaing yang mungkin apa meniru produk perusahaan, dan di sini tuh perusahaan lebih inovatif gitu dari segi produksi untuk mengatasi para pesaing ini. Lalu yang keempat di sini ada decline,
di mana ini merupakan tahap terakhir dalam siklus hidup produk gitu ya, di mana penjualan itu dan nilai keuntungan itu mengalami penurunan, baik karena mungkin ada pergeseran tren pasar atau mungkin ada produk substitusi yang lebih baik gitu. Dan di sini itu eh, fase ini tuh manajer operasional tuh mereka biasanya tuh lebih keras gitu ya akan produk yang siklus itu mulai berakhir gitu. Jadi untuk produk-produk yang mungkin enggak berkontribusi kepada perusahaan itu oleh manajer operasional itu dihilangkan. Lalu setelah itu nanti akan eh, dikembangkan produk baru yang bisa bikin perusahaannya itu tetap sustain di market gitu. Lalu yang di sini selanjutnya ada product by value analysis, di mana di sini itu manajemen operasi mereka tuh memilih produk yang menjanjikan bagi perusahaan. Dan di sini tuh mereka menggunakan prinsip ada yang namanya ini prinsip Pareto, di mana di sini tuh manajer operasi mereka tuh menginvestasikan sumber daya pada sebagian kecil produk, di sini adalah 20% yang memberikan kontribusi besar gitu. Ketimbang mereka menginvestasikan sumber daya pada sebagian besar produk, dalam hal ini 80%, dia memberikan kontribusi kecil 20%. Jadi itu di sini maksudnya sumber daya perusahaan itu menurut para manajer operasi sesuai dengan prinsip Pareto itu sebaiknya diinvestasikan pada produk yang berkontribusi besar gitu, bukan pada produk yang kurang penting. Dan itu di sini juga product by value analysis itu mereka mengulis produk yang sesuai dengan kontribusi produk tersebut pada perusahaan. Dan tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi kira-kira setelah gimana yang mungkin untuk setiap produk misalkan apakah nantinya itu akan didiscontinue atau mungkin bakal dilanjutkan gitu. Dan pada product by value analysis itu produk dikategorikan berdasarkan ini unit realization dan juga net realization atau nama lainnya itu adalah unit contribution atau total contribution. Jadi itu kalau untuk unit realization ini itu merupakan uang yang diperoleh oleh perusahaan dengan menjual satu unit produk. Sedangkan kalau untuk net realization ini tuh merupakan uang yang diperoleh oleh perusahaan berdasarkan total penjualan produk pada suatu periode. Nah, ini produk yang ada di kuadran 1 yang warna merah ini itu kan untuk net realization dan juga untuk unit realization itu kan rendah kan. Maka dari itu di sini menurut eh, teori itu sebaiknya didiscontinue gitu karena hanya akan menguras sumber daya perusahaan. Lalu untuk produk yang ada di kuadran 2 yang warna biru ini sebaiknya di-expand dikarenakan di sini tuh untuk unit contribution-nya itu tinggi tapi untuk net realization itu rendah. Tapi ini sebenarnya termasuk sebagai produk yang potensial gitu. Jadi harus di-expand marketnya. Lalu yang produk yang ada di kuadran 3 yang warna hijau, ini merupakan produk yang unit realization-nya itu tinggi, terus net realization itu juga tinggi. Dan ini tuh harus dipertahankan gitu atau di-sustain karena ini merupakan produk flagship atau yang biasanya itu menjadi eh, produk yang ibaratnya itu kayak bikin perusahaannya itu bisa sukses gitu istilahnya. Lalu yang terakhir di sini produknya ada di kuadran 4, di mana untuk unit realization itu rendah, tapi untuk net realization itu tinggi. Ini merupakan produk yang istilahnya itu produk populer perusahaan. Jadi untuk di sini tuh eh, sebaiknya dilakukan langkah yaitu meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk atau meningkatkan harga produknya. Jadi di sini ada opportunities yang bisa difokuskan perusahaan untuk mengembangkan produk baru. Yang pertama ini tuh adalah understanding the customer needs. Jadi itu fokus utama dalam pengembangan produk baru itu kan adalah untuk memahami dan juga untuk mengetahui kebutuhan pelanggan kan. Nah, biasanya itu produk baru itu berasal dari ide-ide atau istilahnya itu kayak prototype yang berasal dari pengguna itu sendiri gitu. Dan pengembangan produk baru itu biasanya selalu sering dilakukan oleh lead users. Dan lead users ini tuh maksudnya eh, nggak cuman
individu aja, tapi kayak perusahaan yang jauh lebih maju dalam tren pasar dan mereka itu memiliki kebutuhan yang, jauh lebih kompleks dibandingkan dengan, pengguna rata-rata gitu. Jadi di sini untuk manajer operasional mereka harus mengamati pasar khususnya itu pada lead users ini. Lalu yang kedua itu perubahan ekonomi. Jadi, walaupun dalam jangka panjang mungkin tingkat kemakmuran masyarakat itu kayak meningkat gitu, tapi kenyataannya itu dalam jangka pendek, itu ada perubahan ekonomi dan juga fluktuasi harga yang mungkin memengaruhi permintaan terhadap produk itu. Contohnya itu misalkan dalam jangka panjang mungkin orang-orang mikir buat beli mobil itu oke gitu, tapi dalam jangka pendek, eee pengaruh faktor kayak resesi itu mungkin dapat melemahkan permintaan masyarakat terhadap produk mobil. Lalu yang ketiga, di sini ada perubahan sosial dan demografi, di mana untuk perubahan dalam faktor-faktor misalkan kayak ukuran keluarga yang semakin kecil, itu mungkin dapat, mengubah preferensi, masyarakat terkait ukuran rumah gitu. Misalkan dikarenakan jumlah anggota keluarga hanya 4 orang, itu mungkin mereka bakal memilih buat, beli rumah yang istilahnya itu, cukup ditempati oleh 4 orang, mobil yang mungkin, cukup untuk 4 orang dan sebagainya. Lalu yang keempat, di sini ada technological change, di mana untuk kemajuan teknologi itu memungkinkan adanya produk-produk baru, misalkan itu kayak smartphone dan juga iPad. Lalu yang kelima, ini political and legal change itu maksudnya adalah perubahan politik dan hukum, yaitu perubahan kayak dalam peraturan perdagangan, misalkan kayak tarif dan juga, persyaratan pemerintah, itu berpengaruh terhadap, kesempatan untuk menciptakan produk baru. Lalu yang terakhir di sini itu perubahan lainnya misalkan kayak, perubahan dalam praktik pasar, atau mungkin standar profesional dan juga, peran dari supplier dan juga distributor itu juga bisa mempengaruhi kondisi market. Selanjutnya di sini ada product development system, di mana, pada proses pengembangan produk itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah menentukan konsep. Jadi itu di sini, perusahaan mereka memikirkan kira-kira jenis produk apa yang ingin dibuat dan mereka mengumpulkan ide-idenya itu dari berbagai macam sumber. Terus yang kedua itu adalah menentukan kelayakan gitu. Jadi di sini perusahaan menentukan kira-kira apakah idenya itu bisa diujikan atau enggak dan apakah produknya itu layak di pasar atau enggak. Lalu yang ketiga itu, perusahaan mereka mempertimbangkan kira-kira apa sih yang dibutuhin oleh pelanggan. Jadi supaya produk yang dibuat oleh perusahaan ini tuh nantinya bakal jadi produk yang bakal mau dibeli orang-orang gitu. Lalu yang keempat, sini perusahaan mereka membuat, rencana untuk cara kerja produk. Misalkan dengan nentuin kira-kira fitur apa aja yang bakal dimiliki oleh produk itu sendiri dan gimana cara kerjanya. Lalu yang kelima, perusahaan mereka melakukan real action dengan, memutuskan gitu ya tentang bahan, proses, dan detail lain yang, diperlukan untuk membuat produk. Lalu yang keenam di sini mereka mengulas, produk untuk menyempurnakan atau meningkatkan desain produk. Lalu yang ketujuh itu mereka perusahaan mereka melakukan uji coba pasar. Itu, misalkan dengan sekelompok pelanggan untuk melihat kira-kira apakah produk tersebut tuh dapat memenuhi harapan dan juga keinginan pelanggan. Lalu yang kedelapan, di sini perusahaan, menunjukkan produk secara nyata dan di sini tuh mereka sudah melakukan peningkatan terkait dengan training dan promosi produk. Lalu yang terakhir di sini, adalah evaluasi, di mana dari peluncuran, perusahaan menilai kira-kira peluncurannya itu berhasil atau enggak dan dari sini tuh perusahaan melakukan evaluasi, untuk meningkatkan kualitas produk ke depannya. Nah, selanjutnya di sini pada product development, ini ada yang istilahnya itu namanya, quality function development atau QFD, dan 2 aspek utama dari QFD ini itu adalah untuk menentukan keinginan konsumen dan mengubah keinginan tersebut tuh menjadi suatu produk. Dan salah satu tools dari, QFD ini itu adalah House of Quality. House of Quality ini semacam, planning matrix yang menghubungkan keinginan konsumen dengan produk atau layanan yang akan di-develop oleh suatu perusahaan. Dan untuk membuat, House of Quality ini
ada 7 step yang di sini itu dilakukan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan konsumen. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi kira-kira bagaimana produk atau layanan yang akan nantinya diberikan oleh perusahaan itu akan memuaskan keinginan konsumen. Lalu yang ketiga, yaitu menghubungkan keinginan konsumen dengan produk atau layanan yang akan dibuat gitu. Lalu yang keempat itu mengidentifikasi hubungan yang ada dalam setiap komponen produk. Yang kelima itu membuat rating kepentingan, misalnya itu komponen mana dalam produk yang akan didevelop oleh perusahaan yang bakal diutamakan. Lalu yang keenam, mengevaluasi produk yang saling berkompetensi gitu. Misalkan sebaik apa produk-produk tersebut mampu menjawab keinginan konsumen. Dan biasanya itu evaluasi ini didasarkan pada market research. Lalu yang ketujuh adalah menentukan atribut teknis dan membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja kompetitor terkait dengan atribut-atribut tersebut. Dan ini ada contoh dari planning matrix House of Quality. Umumnya itu ada 6 komponen, ada interrelationships, ada how to satisfy customer wants, ada what the customer wants, relationship matrix, technical attributes and evaluation, dan juga analysis of competitors. Lanjut ya. Untuk contoh dari House of Quality, di sini ada contoh kasus membuat House of Quality untuk sebuah perusahaan yang namanya itu adalah Great Cameras Inc. Lalu ini untuk jawabannya gitu ya. Untuk pembahasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi kan tadi tuh ini istilahnya itu kayak satuannya gitu kan. Setelah digabungkan nanti tuh tampilannya bakal seperti ini gitu. Jadi untuk aspek pertama di sini kita harus menentukan keinginan konsumen dalam komponen produk kita. Nah, jadi itu di sini kita menentukan keinginan konsumen. Misalkan di sini tuh dalam artian mereka pengen produk yang lightweight, easy to use, reliable, easy to hold steady, dan juga no double exposure. Dan di sini itu dibuat ratingnya dari setiap komponen dari 1 sampai 5. Kalau 1 itu artinya yang paling penting, sedangkan yang 5 itu yang kurang penting gitu bagi konsumen. Nah, semakin tinggi ratingnya itu berarti konsumen itu menganggap komponen tersebut tuh paling penting gitu. Lalu aspek yang kedua, kita mengidentifikasi aspek yang diinginkan oleh konsumen berdasarkan keinginan tadi. Jadi misalkan dari keinginan mereka, mereka pengen kamera yang lightweight, easy to use. Nah, di sini tuh perusahaan mereka memprovide kamera yang terbuat dari aluminium dan juga sedikit menggunakan listrik gitu. Itu contoh aja. Lalu aspek ketiga itu adalah relationship matrix-nya, yang ini. Di mana di sini tuh perusahaan mereka mentranslate keinginan konsumen dan mengkaitkannya dengan produk yang dibuat perusahaan. Jadi kira-kira aspek mana dari keinginan konsumen yang relate gitu sama fitur yang bisa dikasih oleh perusahaan. Nanti bakal diskalain dari kalau di sini tuh ada yang dikosongin, ada yang dikasih dot, ada yang dikasih kode lingkaran, ada juga dikasih dot lingkaran kan. Ini sebenarnya itu masing-masing skalanya itu ada angkanya gitu. Nah, nanti tuh bakal dijumlahin semuanya dan hasilnya itu adalah important ratings yang ini gitu. Di angka 22, 9, 27, 27, 32, 25. Kalau dari gambar, itu kan aluminium components itu ada di nomor 1 kan, karena di sini itu important settings itu adalah 9. Jadi itu di sini perusahaan menganggap kalau komponen aluminium ini tuh merupakan yang penting gitu. Lalu kalau untuk yang keduanya itu adalah low electricity equipment dan lain seterusnya. Jadi itu di sini untuk relationship matrix itu mereka itu adalah sebuah keterangan untuk fitur mana yang kira-kira itu bakal didahulukan oleh perusahaan. Lalu yang keempat, ini adalah interrelationship yang ini, yang paling atas. Itu di sini tuh mengkaitkan antar fitur gitu. Jadi kalau di gambar kita lihat untuk low electricity requirements ini itu ada hubungannya sama autofocus, auto exposure, dan juga auto film advance. Tapi nggak ada hubungannya gitu ya sama aluminium components dan juga ergonomic designs. Lalu untuk aspek kelima,
Ini adalah analisis kompetitor, di mana untuk fitur produk yang ditawarkan perusahaan itu unggul apa enggak, itu dikasih kode gitu. Jadi kalau untuk G ini tuh artinya good, bagus gitu. Kalau fair itu, biasa aja, kalau P itu artinya poor atau buruk. Lalu aspek keenam di sini adalah technical attributes-nya dan juga evaluasi. Jadi di sini perusahaan membandingkan kira-kira dari company A, company B, dan juga perusahaan itu sendiri, itu secara keseluruhan siapa yang unggul gitu dari segi fitur. Lalu selanjutnya di sini ada organizing for product development, di mana secara historis, ketika suatu perusahaan itu mereka membuat produk baru, mereka tuh, memiliki departemen yang berbeda gitu, untuk tugas-tugas yang berbeda juga. Ini kalau untuk, dulunya gitu ya. Jadi misalkan satu departemen itu, mungkin melakukan riset, departemen lain itu mungkin melakukan desain produk, dan yang lain itu mungkin melakukan pengembangan produknya gitu. Jadi tuh setiap departemen itu punya tugasnya masing-masing. Tapi, terkadang itu mereka enggak, memikirkan gitu ya, bagaimana pekerjaan mereka itu akan memengaruhi departemen lain atau produk akhirnya gitu. Jadi di sini ada perubahan, dengan organizing for product development yang saat ini, di mana alih-alih bekerja secara terpisah, itu sekarang perusahaan itu sering banget menggunakan tim yang terdiri dari orang-orang dari departemen yang berbeda-beda. Itu di sini, untuk tim-tim itu mereka memiliki anggota yang keterampilan itu beragam gitu. Jadi misalkan di sini ada anggota yang keterampilan itu di bagian pemasaran, rekayasa, dan manufaktur, dan mereka tuh bekerja sama gitu. Dan ini tuh membantu mereka, memikirkan untuk, proses dari awal sampai akhir. Dan di sini tuh mereka juga bekerja sama pada bagian-bagian yang berbeda dari produk secara bersamaan, yang justru tuh mempercepat proses gitu ya. Itu cara kerja ini tuh disebut, sebagai concurrent engineering atau cross functional team. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manufacturability dan value engineering. Sebelumnya, eh, manufacturability merupakan kegiatan membuat produk yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah, dengan menyederhanakan, mengoptimalkan, dan menyempurnakan desain produk. Kita dapat menentukan sebagian besar masalah potensial sebelum menjalankan produksi. Rekayasa nilai merupakan pendekatan sistematis dan juga terorganisir untuk menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam sebuah proyek dengan biaya yang rendah. Rekayasa nilai mendorong penggantian material metode dengan alternatif yang lebih murah tanpa mengorbankan fungsionalitas. Hal ini hanya terfokus pada fungsi berbagai komponen dan bahan, bukan atribut fisiknya. Rekayasa nilai juga disebut juga dengan analisis nilai. Kemudian di sini manfaat dari manufacturability dan value engineering yaitu pertama pengurangan kompleksitas produk, yang kedua pengurangan dampak lingkungan, yang ketiga penyederhanaan tambahan komponen, yang keempat peningkatan aspek fungsional produk, yang kelima perbaikan desain pekerjaan dan keselamatan kerja, yang keenam peningkatan kebermaintainabilitas atau servisabilitas produk, yang ketujuh desain yang tangguh. Untuk contoh kasusnya di sini ada sepatu running Alpiri. Rekayasa yang dilakukan oleh produk ini yaitu PU dan mesh diganti menggunakan bahan lokal, PVC dan Merimesh. Lalu kemudian biaya material sebelum dilakukan value engineering untuk satu pasang sepatu adalah Rp44.798 dan setelah dilakukan value engineering adalah Rp38.850. Oke, mungkin boleh di next. Oke, boleh di next. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas isu product design, yaitu membahas tentang solusi dari masalah atau kesulitan yang terjadi dengan produk
tertentu. Ini bisa mencakup cacat produksi, masalah kualitas, ketidaksesuaian dengan spesifikasi, atau masalah yang mempengaruhi kinerja dan kegunaan produk. Beberapa poin yang dapat dipertimbangkan dalam produk desain, yaitu diantaranya di sini kita akan membahas nantinya robust design, modular design, CAD dan CAM, kemudian virtual reality teknologi, dan value analysis, lalu kemudian yang terakhir ada sustainability dan life cycle assessment. Oke, boleh di next. Oke, di sini yang pertama ada robust design atau desain yang kokoh, berarti produk ini didesain sedemikian rupa sehingga variasi sedetail mungkin dalam produksi atau perakitan tidak secara merugikan mempengaruhi produk tersebut. Contoh dari robust design ini adalah Lucen mengembangkan sirkuit terpadu yang bisa digunakan dalam banyak produk dan memperkuat sinyal suara. Kemudian yang kedua yaitu ada modular design, yaitu kegiatan manufakturabilitas dan rekayasa nilai berkaitan dengan perbaikan desain dan spesifikasi pada tahapan penelitian, pengembangan, desain, dan praproduksi pengembangan produk. Selain pengurangan biaya langsung yang jelas. Kemudian contoh dari modular design yaitu ada produk dari McDonald dan Burger King menggunakan modul yang relatif sedikit, yaitu menggunakan bahan keju, selada, roti, saus acar, patty daging, kentang goreng, dan lain-lain untuk berbagai macam makanan. Kemudian selanjutnya itu ada CAD dan CAM, yaitu merupakan penggunaan komputer untuk berinteraksi secara langsung dalam merancang produk dan menyusun dokumentasi rekayasa. Salah satu perluasan dari computer aided design adalah perangkat lunak desain untuk pembuatan dan perakitan, yaitu DFMA yang berfokus pada efek desain terhadap perakitan. Sebagai contoh, DFMA memungkinkan perusahaan Ford untuk membangun kendaraan baru dalam pabrik virtual, di mana para desainer memeriksa cara memasang transmisi di dalam mobil di jalur produksi, bahkan ketika transmisi dan mobil masih dalam tahap desain. Kemudian, selanjutnya ada poin virtual reality teknologi, merupakan bentuk komunikasi visual di mana gambar menggantikan hal yang nyata tetapi masih memungkinkan pengguna untuk respon secara interaktif. Untuk contohnya itu, Procter dan Gamble membangun toko-toko virtual berjalan untuk dengan cepat menghasilkan dan menguji ide-ide perubahan pada desain mekanis, tata letak, dan bahkan warna taman hiburan jauh lebih murah pada tahap desain daripada nanti. Ini boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada value analysis atau analisis nilai. Analisis nilai mencari perbaikan yang mengarah pada produk yang lebih baik atau produk yang dibuat secara lebih ekonomis. Teknik dan keuntungan untuk analisis nilai sama dengan rekayasa nilai. Meskipun perubahan kecil dalam implementasinya mungkin diperlukan karena analisis nilai sedang berlangsung saat produk sedang diproduksi. Lalu kemudian mengoptimalkan desain penutupan. Lalu kemudian ada contoh dari value analysis ini, yaitu mengoptimalkan desain penutupan botol plastik, merupakan salah satu contohnya. Botol yang tersedia secara komersial mungkin memiliki nosel pengantar yang dipasang pada botol dan tutup terpisah yang menempel pada nosel, melindungi dari udara yang dapat menguapkan cairan produk. Biaya Pareto mungkin menunjukkan bahwa tutup penyegel signifikan terhadap biaya produk secara keseluruhan, sehingga mengarahkan teknik untuk merancang nosel tutup penyegel terintegrasi yang menyediakan dua fungsi dalam satu komponen. Solusi ini memungkinkan memerlukan perkakas tambahan untuk bentuk baru. Namun hal yang ini akan mengurangi sejumlah besar material dengan menghilangkan satu komponen dan waktu perakitan untuk memasang dan menutup tutupnya. Selain itu, perubahan desain ini akan mengurangi toleransi produksi penumpukan yang dapat mengurangi tingkat kerusakan atau menimbulkan jalur kebocoran tambahan. Untuk selanjutnya itu ada poin sustainability dan life cycle assessment. Life cycle assessment adalah evaluasi formal terhadap dampak lingkungan suatu produk. Penerapan LCA ini membantu produsen dalam mengidentifikasi peluang untuk mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan mengelola limbah yang lebih baik. LCA telah digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan
dari produksi makanan. Misalnya, LCA telah digunakan untuk mengevaluasi dampak dari produksi produk minyak kelapa sawit, produk susu, produk perikanan, dan minuman non-alkohol. Ya, boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang chapter dari Product Development Continuum, yaitu strategi pengembangan produk di bagian, yaitu di sini di tabel dijelaskan bahwa strategi pengembangan produk di kiri bawah adalah strategi pengembangan pada sektor internal. Sementara 3 pendekatan yang kita perkenalkan sekarang yaitu dianggap sebagai pendekatan eksternal. Next. Nah, di sini ada beberapa poin, ada 3 poin. Yang pertama, purchasing technology by acquiring a firm, yaitu merupakan strategi di mana sebuah perusahaan membeli perusahaan lain untuk mendapatkan akses kepada teknologi yang dimiliki oleh perusahaan target tersebut. Ini dapat menjadi cara yang efektif bagi perusahaan untuk memperluas portofolio teknologinya dengan cepat dan memperoleh keunggulan kompetitif. Contohnya itu adalah perusahaan Microsoft dan Cisco System seringkali mempercepat pengembangan teknologi dengan mengakuisisi perusahaan rintisan yang telah mengembangkan teknologi sesuai dengan misi mereka. Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana menyelaraskan organisasi yang dibeli teknologinya, lini produknya, dan budayanya ke dalam perusahaan pembeli. Lalu kemudian ada joint ventures, yaitu merupakan bentuk kerjasama yang dapat menjadi peluang bisnis menarik untuk memperluas jangkauan pasar, membagi risiko, menggabungkan sumber daya, dan mencapai tujuan bersama. Dalam upaya untuk mengurangi bobot mobil baru, GM berkolaborasi dengan Teijin Ltd yang berbasis di Tokyo untuk membawa serat karbon ringan kepada pelanggan GM. Joint venture seperti ini melibatkan kepemilikan gabungan biasanya antara perusahaan untuk membentuk entitas baru. Kepemilikan dapat 50-50 atau 50-50, atau salah satu pemilik dapat mengambil bagian lebih besar tergantung kesepakatan. Joint venture ini seringkali dapat untuk mengeksploitasi peluang produk yang mungkin tidak menjadi inti misi dari perusahaan. Jenis kolaborasi ini lebih mungkin berhasil ketika resiko diketahui dan dapat dibagi secara adil. Lalu kemudian ada poin alliance, merupakan perjanjian kerjasama yang memungkinkan perusahaan tetap independen tetapi menggunakan kekuatan yang saling melengkapi untuk mengejar strategi yang konsisten dengan misi individu mereka. Aliansi sangat bermanfaat ketika produk yang akan dikembangkan juga melibatkan teknologi yang sedang berkembang. Sebagai contoh di sini yaitu ada perusahaan Microsoft yang sedang mengejar aliansi dengan berbagai perusahaan untuk menghadapi konvergensi komputasi, internet, dan penyaluran televisi. Aliansi dalam kasus ini tepat karena ketidakpastian teknologi, permintaan Mau model. break dulu nggak, Zaki? Kamu iya. lagi ada azan ya, nggak enak juga sambilin. Oke, kita break dulu aja ya, 5 menit ya. Baik. Kan? Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, untuk pembahasan yang ketiga pada poin di sini adalah alliance atau aliansi merupakan perjanjian kerjasama yang memungkinkan perusahaan tetap independen tetapi menggunakan kekuatan yang saling melengkapi untuk mengejar strategi yang konsisten dengan misi individu mereka. Aliansi sangat bermanfaat ketika produk yang akan dikembangkan juga melibatkan teknologi yang sedang dikembangkan. Sebagai contoh, di sini ada perusahaan Microsoft yang sedang mengejar aliansi dengan berbagai perusahaan untuk menghadapi konvergensi komputasi, internet, dan penyiaran televisi. Aliansi ini tepat karena ketidakpastian teknologi, permintaan modal, dan resiko yang signifikan. Begitu pula 3 perusahaan yaitu Mercedes-Benz, Ford Motor, dan Bell Power System telah membentuk aliansi ini untuk mengembangkan mobil hijau yang ditenagai oleh bahan bakar sel. Boleh next. Oke, di sini pada pembahasan selanjutnya ada defining our product, yaitu merupakan hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan barang atau jasa yang dipilih yang akan diperkenalkan. Barang atau jasa
didefinisikan berdasarkan fungsi, yaitu apa yang harus dilakukan. Produknya kemudian dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi yang harus dicapai. Manajemen biasanya memiliki berbagai pilihan tentang bagaimana suatu produk harus mencapai tujuan fungsionalnya. Misalnya ketika jam alarm diproduksi, aspek desain warna, ukuran, atau lokasi tombol dapat membuat perbedaan besar dalam kemudahan pembuatan, kualitas, dan pasar penerimaan. Oke, boleh di next. Oke, pada poin selanjutnya itu ada make or buy decision, yaitu pilihan antara memproduksi atau suatu komponen atau jasa dan membelinya dari sumber eksternal. Itu membedakan antara apa yang ingin diproduksi oleh perusahaan dan apa yang ingin dibeli. Di sini pada poin ini yaitu keputusan membuat diputuskan oleh komponen yang akan diproduksi atau keputusan membeli yaitu berdasarkan komponen yang akan dibeli. Contohnya di sini ada perusahaan Apple yang melakukan outsourcing beberapa komponennya dari berbagai belahan dunia dan merakit telepon di Tiongkok karena harga yang lebih rendah. Tiongkok menangani produksi ini dan perakitan banyak komponen produk Apple. Apple merancang lini produknya di California, produksi di Tiongkok, dan mengirimkannya kembali ke Amerika Serikat dan wilayah lain untuk dijual. Lalu kemudian di sini ada grup teknologi, yaitu merupakan sistem pengkodean produk dan komponen yang merinci ukuran, bentuk, dan tipe pemprosesan. Memungkinkan kelompok produk-produk serupa, grup teknologi mengharuskan suatu kelompok diidentifikasi lewat skema pemberian kode yang memberikan spesifikasi jenis proses dan parameter proses tersebut. Penerapan dari grup teknologi ini membantu seluruh organisasi karena banyak biaya yang dapat dihemat juga. Kemudian contoh dari grup teknologi ini yaitu adalah penggunaan teknologi informasi. Sistem informasi komputer dapat digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan atribut dan karakteristiknya sehingga memudahkan perencanaan produksi, pengaturan, dan pengelolaan persediaan. Jadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya itu dokumen for production. Jadi kan setelah suatu produk dipilih, didesain dan siap untuk diproduksi, produksi itu dibantu oleh berbagai dokumen gitu. Nah, dokumen-dokumen ini tuh penting banget dalam mengatur dan memandu bagaimana sih suatu produk tuh dibuat setelah proses perancangan selesai. Nah, di sini ada beberapa dokumen yang harus diketahui. Itu yang pertama ada assembly drawing atau gambar perakitan gitu. Jadi ini tuh menunjukkan bagaimana komponen-komponen utama produk itu terhubung satu sama lain dan menunjukkan bagaimana cara menggabungkan antar komponen tersebut. Dan yang kedua ada assembly chart atau grafik gitu. Nah, ini tuh merupakan skema yang menunjukkan langkah-langkah dalam perakitan produk dan menunjukkan aliran komponen dari produksi hingga menjadi produk akhir gitu. Terus yang ketiga ada route sheet. Jadi ini tuh merupakan daftar langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat komponen produk dengan bahan tertentu gitu. Nah, ini tuh akan membantu ini tuh akan membantu dalam mengatur langkah-langkah produksi. Terus yang keempat ada work order atau lembar order gitu. Nah, ini tuh adalah dokumen yang berisi instruksi tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan di mana untuk
membuat sejumlah item tertentu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan gitu. Nah, hal ini tuh akan membantu dalam mengatur produksi agar sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah ditetapkan gitu. Terus yang terakhir ada Engineer Change Notice atau ECN. Nah, ini tuh adalah dokumen yang memberitahu perubahan yang harus dilakukan pada suatu produk gitu, seperti gambar, daftar materi, terus atau spesifikasi lainnya. Nah, dokumen ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam produksi itu tuh menggunakan informasi yang paling terbaru atau yang paling update gitu ya, dan akurat tentang produk tersebut. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada Product Life Cycle Management atau PLM. Perlu diketahui ya bahwa perusahaan manufaktur dan jasa itu di era modern ini tuh menghadapi banyak tantangan dan persaingan gitu. Tantangan dan persaingan ini tuh bermunculan disebabkan oleh beberapa hal seperti mungkin produk yang dihasilkan itu semakin bervariasi gitu di luar sana, terus siklus hidup produk yang pendek, terus regulasi yang ketat, operasi yang kompleks, serta operasi global yang membutuhkan pengolahan data yang terintegrasi gitu. Nah, dari tantangan dan persaingan yang muncul ini hadirlah Product Lifecycle Management atau PLM. Ini tuh PLM sebagai solusi untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan sumber daya sehingga menghasilkan informasi produk yang cepat diakses gitu. Nah, PLM ini tuh mengacu pada manajemen data dan suatu proses yang digunakan dalam desain, teknik, manufaktur, penjualan, dan layanan produk untuk seluruh produk life cycle dan juga supply chain atau rantai pasokan itu. Nah, jadi dapat diketahui PLN ini adalah solusi penting nih bagi perusahaan manufaktur dan jasa. Nah, adapun keuntungan yang didapatkan ketika perusahaan ini menerapkan sistem PLM. Yang pertama itu dapat meningkatkan kualitas reliabilitas produk. Terus yang kedua dapat mengurangi biaya pembuatan prototipe. Yang ketiga, RFQ-nya itu atau request per quote itu menjadi lebih akurat dan tepat waktu, serta dapat memaksimalkan kolaborasi rantai pasokan atau supply chain. Boleh di next? Oke, selanjutnya service design. Nah, selain terdapat produk berupa barang, gitu, terdapat pula nih produk yang tidak nyata, yaitu jasa. Yang termasuk dalam industri jasa itu diantaranya seperti perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, dan juga komunikasi gitu. Nah, perusahaan jasa ini tuh secara umum memiliki aktivitas yang berhubungan dengan berinteraksi langsung oleh customer. Nah, pada service design ini terdapat beberapa part. Yang pertama itu, boleh di next? Oke, guys. Yang pertama itu ada Process Chain Network atau PCN Analysis. Nah, ini tuh merupakan metode untuk menganalisis dan merancang proses gitu ya, dengan fokus pada interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Nah, PCN ini tuh membantu perusahaan untuk memahami bagaimana sih proses itu dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan strategis mereka. Nah, di sini kan ada contoh dari gambar untuk metode PCN analysis. Nah, oke, gambar ini tuh menunjukkan bahwa meskipun restoran sandwich ini menghasilkan produk, namun resto tersebut tuh mempunyai interaksi dengan pelanggan yang sangat tinggi, yang membuatnya sebagai bisa dibilang penyedia jasa gitu. Nah, aktivitas-aktivitas dalam gambar ini tuh digolongkan ke dalam 3 wilayah untuk setiap partisipannya. Yang pertama itu ada interaksi langsung atau direct interaction yang terdapat di tengah ya gitu gambarnya. Itu mencakup langkah-langkah proses yang melibatkan interaksi antar partisipan gitu. Contohnya di situ konsumen sedang berinteraksi langsung dengan karyawan gitu untuk melakukan pemesanan sandwich. Nah, yang kedua ada interaksi pengganti substitusi atau surrogate interaction. Nah, ini tuh mencakup langkah-langkah proses di mana satu partisipan tuh menggunakan
sumber daya partisipan lain tanpa interaksi langsung, seperti pemanfaatan informasi, material, dan juga pemanfaatan teknologi gitu. Contohnya itu di situ karyawan resto sedang membuat sandwich di dapur resto, itu terdapat di sisi gambar ya, yang bagian surrogate interaction. Nah, sedangkan di sisi kanan gambar yang surrogate interaction ini menunjukkan adanya proses alternatif di mana pelanggan tuh membuat sandwich sendiri dari bahan-bahan prasmanan yang disediakan oleh resto gitu. Terus yang ketiga ada pemrosesan independen atau independent processing. Nah, itu mencakup langkah-langkah di mana pembuat sandwich dan pelanggan sandwich itu memiliki kontrol yang maksimum atas sumber daya yang mereka gunakan dalam proses pembuatan sandwich. Terlihat pada sisi kiri gambar yang independent processing, diketahui bahwa sebagian besar produksi sandwich itu kan dibuat untuk langsung dijual gitu, atau pelanggan tuh bisa langsung membelinya gitu. Sedangkan di sisi gambar yang independent processing itu menunjukkan pelanggan tuh dapat membuat sandwich sendiri gitu di rumah menggunakan bahan-bahan yang tersedia di rumahnya gitu. Oke, meskipun masalah operasi di ketiga wilayah proses itu sama atau serupa, namun cara untuk menanganinya tuh berbeda-beda di setiap wilayahnya. Operasi layanan itu tuh hanya terjadi di area yang berinteraksi langsung dengan pelanggan gitu. Jadi proses choice network atau vision analysis ini tuh memberikan pandangan kepada manajer operasi untuk menempatkan dan merancang proses agar dapat mencapai tujuan yang strategis gitu. Boleh di next? Oke, selanjutnya adding service efficiency. Oke, diketahui bahwa produktivitas layanan itu seringkali rendah karena dihadapkan oleh beberapa alasan gitu. Nah, salah satunya adalah keterlibatan pelanggan dalam desain atau pengiriman layanan yang membuat desain layanan menjadi rumit. Seperti itu. Nah, jadi ketika pelanggan ikut terlibat dalam membuat atau menerima layanan, hal itu bisa membuat proses menjadi lebih rumit gitu. Nah, kompleksitas yang meningkat ini itu dapat mengurangi produktivitas layanan karena akan memerlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, ada beberapa cara nih untuk meningkatkan efisiensi layanan, termasuk beberapa cara juga untuk membatasi interaksi dengan pelanggan. Yang pertama itu ada batasi pilihan ya. Jadi, di sini tuh pelaku usaha bisa memberikan daftar pilihan kepada customer yang akan membantu customer untuk mempersulit pilihan mereka dan membuat keputusan lebih cepat gitu. Contohnya itu ketika seperti restoran yang menyediakan daftar menu untuk pelanggan gitu. Nah, pelaku usaha juga bisa menggunakan foto atau contoh untuk membantu customer ini tuh dalam memvisualisasikan pilihan mereka gitu. Dan yang terakhir, sehingga jika semakin cepat customer menentukan apa yang mereka inginkan, maka semakin cepat dan mudah juga layanan dapat diberikan kepada pelanggan seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu menunda kustomisasi. Nah, menunda kustomisasi di sini adalah strategi lain untuk meningkatkan efisiensi layanan ya. Nah, dalam menunda kustomisasi ini berarti menunda permintaan personalisasi sampai akhir proses. Contohnya itu ketika ada customer yang memesan kopi. Nah, barista tuh harus menanyakan preferensi tambahan terkait penambahan susu dan sirup gitu. Apakah mau pakai si pelanggannya setelah pelanggan pesan, tapi nah ternyata customer itu mau nambahin susu di pesanannya. Barulah barista tuh bisa menyajikan kopi atau pesanan sesuai dengan keinginan customer. Nah, hal yang dilakukan ini tuh dapat menunda kustomisasi untuk meningkatkan efisiensi dan memuaskan customer gitu. Terus yang ketiga, modularisasi. Modularisasi layanan adalah strategi untuk merancang layanan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dengan mudah.
Nah, layanan ini tuh dipecah menjadi modul-modul standar yang dapat dikombinasikan dan dicocokkan untuk menciptakan layanan khusus gitu bagi setiap pelanggannya. Contoh itu ketika kita memesan makanan dari restoran Jepang gitu dengan menggunakan fitur delivery dan metode pembayaran online. Oke, selanjutnya yang keempat ada otomatisasi. Otomatisasi layanan ini adalah strategi untuk membagi layanan menjadi bagian-bagian kecil dan otomatisasi bagian yang memungkinkan seperti itu. Sebagai contohnya itu otomatisasi di McDonald. Nah, yang kita ketahui kan sebelum mengimplementasikan self-ordering kios, McDonald itu kan menggunakan metode pemesanan tradisional ya, di mana pelanggan itu harus memesan dan mengantri di kasir untuk melakukan pemesanan gitu. Nah, ternyata proses ini tuh bisa memakan waktu, terutama saat gerainya ramai gitu. Dan ada kemungkinan dalam kesalahan pengambilan pemesanan itu. Terus setelah mengimplementasikan self-ordering kios, pelanggan tuh memiliki opsi untuk memesan makanan mereka sendiri tanpa harus mengantri di kasir seperti itu. Nah, jadi itu mereka bisa melihat menu dengan lebih jelas dan menyesuaikan pesanan sesuai keinginan mereka gitu. Oke, yang kelima, moment of truth atau momen kebenaran. Jadi momen kebenaran ini adalah momen-momen penting dalam layanan di mana interaksi dengan customer itu penting banget. Sehingga pelaku bisnis tuh harus memberikan pengalaman yang positif bagi customer begitu ya. Contoh sederhananya itu ketika saat karyawan hotel menjawab pertanyaan pelanggan dengan sabar dan informatif gitu. Nah, ini tuh termasuk ke dalam moment of truth gitu, karena karyawan tersebut tuh dapat berinteraksi baik dengan customer. Jadi, moment of truth itu bertujuan untuk memenuhi harapan si customer. Boleh di next? Oke, yang kedua, selanjutnya itu ada dokumen untuk pelayanan. Nah, dokumen untuk pelayanan ini tuh seperti panduan yang memberitahu kita bagaimana sih cara membuat sesuatu dengan baik gitu. Nah, dokumen ini tuh penting karena layanan biasanya kan melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan gitu ya. Jadi kita perlu tahu bagaimana sih memberikan layanan yang baik kepada pelanggan tuh gitu. Contohnya itu di situ ada dokumen produksi untuk teller gitu ya. Jadi itu adalah panduan yang memberikan tips kepada teller agar bisa memberikan layanan yang baik kepada pelanggan gitu. Nah, isinya itu mencakup cara teller tuh harus berkomunikasi melalui mikrofon dengan baik, memberikan instruksi tertulis kepada pelanggan, dan juga bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan gitu. Nah, dokumen ini tuh dibuat untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Boleh next? Oke, selanjutnya application of decision trees to product design atau pohon keputusan. Nah, pohon keputusan adalah alat yang bisa kita gunakan untuk membuat keputusan, terutama ketika kita tidak yakin tentang hasil yang mungkin terjadi gitu. Ini tuh berguna banget buat kita yang memiliki serangkaian yang harus dibuat, dan setiap keputusan itu akan mempengaruhi keputusan berikutnya serta hasil yang akan kita dapatkan. Nah, dengan menggunakan pohon keputusan ini, kita bisa nih melihat berbagai pilihan dan hasil yang mungkin terjadi, sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih baik gitu. Oke, yang pertama itu untuk membuat keputusan kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, pastikan semua kemungkinan pilihan dan kondisi alam itu dimasukkan ke dalam pohon gitu, atau ke dalam tabelnya. Nah, mulai dari kiri dan bergerak ke kanan, ini tuh termasuk pilihan untuk tidak melakukan tindakan apapun gitu. Yang kedua, hasil dari setiap pilihan dimasukkan
di ujung cabang yang sesuai dalam pohonnya. Ini akan membantu kita melihat hasil dari setiap jalur keputusan. Dan yang ketiga, menghitung nilai yang diharapkan dari setiap pilihan dengan mulai dari ujung cabang pohon dan bergerak mundur ke simpul awal pohon itu. Kemudian, menghilangkan pilihan yang memiliki nilai yang diharapkan lebih rendah dari alternatif lain yang sama. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada contoh pembuatan pohon keputusan gitu. Sini silicon ink. Silicon ink ini itu merupakan sebuah produsen semikonduktor yang sedang mengetahui kemungkinan memproduksi dan memasarkan mikroprosesor. Nah, untuk menjalankan proyek ini tuh perusahaan perlu membeli CAD system gitu yang canggih atau mempekerjakan beberapa engineer tambahan, itu opsinya. Terus pasar untuk produk tersebut tuh bisa jadi baik, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, silicon ink ini tuh memiliki pilihan untuk tidak mengembangkan produk sama sekali. Oke, di situ terdapat beberapa penjualan yang akan menjadi 25 prosesor itu dijual dengan harga jual $100.000 setiap unitnya. Nah, dengan penerimaan yang kurang baik, penjualan hanya akan menjadi 8.000 prosesor yang dijual seharga $100.000 per unit. Gaya peralatan CAD system adalah $500.000, sedangkan gaya perekrutan dan pelatihan 3 engineer baru hanya sekitar $375. Namun, dengan menggunakan CAD system, biaya manufacturing itu akan turun ke $40. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan CAD system atau dengan memilih opsi merekrut engineer, maka harganya itu sekitar $50. Nah, probabilitas penerimaan yang baik dari mikroprosesor baru adalah 0,4, sedangkan probabilitas penerimaan yang tidak baik itu adalah 0,6. Boleh di next? Nah, dengan pohon keputusan, kita tuh bisa mempresentasikan data-data ini, data-data yang di atas tadi, kita bisa ambil keputusan setelahnya gitu. Oke, kita bisa lihat di kotak pertama itu akan ada keterangan yang memberikan sistem ya. Yang kedua, keterangan meng-hire engineer atau merekrut engineer. Terus yang ketiga, tidak melakukan apapun gitu. Nah, kemudian kita punya cabang lagi nih, apakah dia favorable atau laris atau yang high sales atau unfavorable atau yang low sales gitu. Begitupun pada bagian yang higher engineers. Nah, untuk masing-masing opsi itu harus kita hitung nih, kalau dia high sales, revenue-nya itu kan yang ini hitung yang CAD system ya, yang pertama. Itu revenue-nya kan 2.500.000. 2.500.000 itu tuh didapat dari 25.000 dikali $100 di harga jualnya. Kita harus hitung juga tuh biaya manufacturing-nya, kalau pakai CAD system itu kan $40 dikali kita bisa memproduksi 25.000. Jadi biaya produksinya itu didapatkanlah sekitar 1 jutaan. Lalu masukkan biaya CAD equipment-nya itu sekitar 500.000 ya. Maka ekspektasi net profit-nya adalah sekitar 1 juta. Nah, ini buat perhitungan yang favorable atau yang high sales gitu. Kemudian kita hitung juga nih yang unfavorable, berapa sih revenue-nya, yaitu 800.000 dikali 100, jadi revenue-nya didapat 800.000 gitu. Kemudian manufacturing cost-nya itu 40 dikali 8.000, jadi 320.000. Dan CAD cost-nya tetap ya 500.000 gitu. Ternyata di bagian ini tuh net loss sekitar 20.000. Oke, di opsi pertama kita punya opsi yang lebih detail. Kalau pasarnya laris tuh bakalan profit sekitar 1 juta, dan kalau enggak tuh dia rugi sekitar 20.000. Oke, sebelum lanjut ke perhitungan yang bawah,
ini kita harus menghitung yang namanya EMV atau expected monetary value, itu ada di sebelah kanan yang tabel kecil, yang kotak kecil itu. Nah, dari mana sih hasil purchase gate system itu? Nah, untuk opsi pertama yaitu purchase gate, hasil ini tuh didapat dari bobotnya itu kan 0,4 yang high sales-nya, dikali dengan 1 juta ditambah 0,6 bobot yang low sales tadi dikali 20.000, maka didapat untuk opsi pertama hasilnya adalah 338.000 gitu. Oke. Untuk yang di bawahnya itu lakukan hal yang sama. Yang membedakan dari opsi pertama itu manufacturing cost-nya jadi mahal karena tidak menggunakan CAD system. Jadi ada di angka $50. Nah, $50 ini dikali dengan 25.000, dapatlah revenue-nya 1.250.000. Nah, higher end train cost-nya itu lebih murah dibanding dengan CAD cost, maka ekspektasi net profit-nya adalah sekitar 875.000. Begitupun dengan low sales, revenue-nya ada di angka 800.000 dikurangi dengan manufacturing cost-nya itu $50 dikali 8.000. Nah, didapat hasilnya itu 400.000. Terus higher end train cost-nya 375.000. Jika semuanya dikurang, dapatlah 25.000. Nah, ini tuh masih dibilang profit gitu ya. Oke. Terus hitung lagi nih EMV yang higher end train cost-nya, yaitu 0,4 bobot yang high sales ya, dikali 875.000 ditambah 0,6 dikali 25.000, dapatlah 365.000. Dan pada do nothing itu 0 ya. Terus karena cabang atas memiliki nilai moneter tertinggi yang diharapkan atau EMV sebesar 388.000 dan yang bawah itu 365.000, itu merupakan putusan terbaik. Artinya pada kasus ini tuh manajemen harus memilih CAD system daripada harus meng-hire engineer gitu. Oke, boleh di next. Selanjutnya transition to production atau transisi ke produk gitu. Nah, transisi ke produk merupakan langkah penting dalam siklus hidup produk, di mana pada tahap ini tuh produk telah melalui tahap ide, perancangan, dan definisi fungsional gitu. Nah, manajemen ini tuh harus membuat keputusan apakah akan melanjutkan pengembangan dan memulai produksi atau malah harus menghentikan ide produk gitu. Nah, ini tuh merupakan keputusan yang penting karena terkait dengan biaya pengenalan produk yang cukup tinggi gitu. Oke, setelah keputusan dibuat, biasanya dilakukan uji coba produksi untuk memastikan bahwa desain itu dapat diproduksi dengan baik. Nah, uji coba ini tuh membantu staf operasi dalam mengembangkan mesin-mesin, prosedur kontrol, kualitas, dan pelatihan personel untuk memastikan bahwa produksi itu berjalan dengan lancar. Nah, ketika produk dianggap siap untuk dipasarkan dan diproduksi, manajemen ini tuh ya akan mengambil alih tanggung jawab produksi tersebut. Seperti itu. Oke, terdapat 3 pendekatan umum yang biasanya untuk mengelola transition to production. Jadi yang pertama itu manajer harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua persiapan produksi itu telah dilakukan dengan baik itu. Yang kedua, tim pengembangan produk itu terlibat dalam memastikan desain produk dan dapat diproduksi dengan baik itu. Terus yang terakhir, dapat mengintegrasikan organisasi pengembangan produk dalam manufaktur untuk mengkoordinasikan bahwa semua aspek produksi itu. Nah, dengan pendekatan yang tepat, transisi ke produksi itu dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang sukses gitu. Oke, next slide akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke study case. Di sini ada yang pertama ada Jemars, product strategy, di mana Jemars ini merupakan perusahaan plumbing ataupun perpipaan, pemanas dan juga AC dari Amerika Serikat. Di mana mereka ini memiliki 3 produk strategi, yaitu yang pertama adalah memperbaiki memenuhi kebutuhan customer apapun itu, lalu juga memenuhi kebutuhan customer apapun itu juga, lalu pastikan kepuasan customer ketika pekerjaan ini selesai. Nah, bagaimana untuk memenuhi produk strategi tersebut, Kurmar ini memiliki 4 poin utama yang dilakukan. Yang pertama adalah memberikan servis selama 24 jam, 7 hari nonstop, kapanpun customer ini memerlukannya. Lalu yang kedua adalah harga, di mana ini memastikan bahwa harga yang dibayarkan ataupun diminta customer itu nanti akan sesuai dengan harga yang diminta sebelum pekerjaan dimulai. Lalu selanjutnya adalah Jember ini memberikan garansi gratis selama 1 tahun untuk produk mereka, baik untuk spare part maupun juga tenaga kerja nantinya. Lalu yang terakhir adalah memastikan bahwa tenaga kerja yang mereka miliki ini profesional. Boleh di next slide. Next slide. Oke. Selanjutnya di sini study case kedua yaitu ada product design at Regal Marine, di mana Regal Marine ini merupakan perusahaan kapal asal Amerika yang selalu melakukan inovasi dan juga menunjukkan produk baru yang berkualitas tinggi. Nah, untuk memastikan alur mereka yang selalu mengeluarkan produk dengan inovasi baru ini, Regal Marine itu melakukan mencari desain input dari berbagai pihak, antara lain itu customer, dealers, dan juga konsultan, di mana ide desain yang tadi sudah dikumpulkan itu akan masuk ke dalam studi proses pengembangan mereka yang akan diolah menggunakan mesin CAD, lalu akan diproses dengan CAD mesin tadi untuk mempercepat proses pengembangan produk mereka. Nah, dengan mengajak berbagai pihak untuk berkontribusi ini, Regal Marine itu mampu meningkatkan inovasi dan juga kualitas mereka, sembari juga mempercepat proses pengembangan produk. Next slide. Selanjutnya ada sustainability in supply chain. Oke, jadi yang pertama di sini ada Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana CSR ini merupakan manajemen pembuatan keputusan yang memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan juga keuangan. Nah, dalam CSR sendiri ini ada yang kita sebut dengan shared value, di mana perusahaan ini akan mengembangkan kebijakan maupun juga praktik untuk mengembangkan daya saing dari perusahaan tersebut, sembari juga meningkatkan kondisi sosial dan juga ekonomi masyarakat sekitar di wilayah perusahaan ini beroperasi. Sebagai contoh sini ada industri otomotif, sebagaimana kita tahu bahwa industri otomotif ini merupakan salah satu penyumbang dari efek gas rumah kaca terbesar, di mana ada 3 brand yaitu Toyota, Nissan, dan juga Tesla. Mereka ini memiliki share value yang sama, yaitu low emission vehicles ataupun kendaraan rendah emisi, di mana mereka ini merasa memiliki tanggung jawab sosial terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan tadi, sehingga mereka ini mengembangkan kendaraan rendah emisi dengan mengeluarkan mobil listrik, di mana dengan adanya mobil listrik ini mereka juga bertanggung jawab secara sosial dan juga mampu meningkatkan daya saing mereka di antara produk otomotif mobil lainnya. Oke, next slide. Oke, selanjutnya di sini ada sustainability atau keberlanjutan. Nah, sustainability sendiri ini merupakan usaha di mana bagaimana perusahaan ini dapat memenuhi kebutuhan mereka pada masa ini tanpa harus berkompromi ataupun berkompromi terhadap kebutuhan generasi ke depannya. Nah, sustainability ini juga bukan hanya berpikir tentang lingkungan ataupun sumber daya lingkungan, tapi juga tentang karyawan, customer, komunitas, dan juga reputasi dari perusahaan itu sendiri. Di sustainability ini ada 3 poin utama. Yang pertama ada system view, di mana perusahaan ataupun manajer ini bisa mengambil keputusan untuk mengembangkan keberlanjutan apabila mereka ini bisa mengambil pandangan mengenai pandangan sistem. Nah, pandangan sistem sendiri ini merupakan pandangan bagaimana dari sebuah produk, siklus hidup produk dari awal, mulai dari proses desain sampai dengan disposal ataupun pembuangan ketika produk ini sudah tidak berlayak guna lagi. Nah, termasuk juga include apapun hal-hal yang dibutuhkan untuk proses dalamnya itu. Lalu yang kedua ada commons,
sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya sistem ini kan bisa bergerak apabila ada input. Nah, biasanya input dalam produksi sistem ini memiliki harga pasar, namun ada juga input-input yang tidak memiliki harga pasar. Nah, input-input yang tidak memiliki harga pasar ini biasanya kita sebut dengan commons, dan ini biasanya milik publik. Nah, sebagai contoh, ikan kaleng dalam kemasan itu biasanya kan raw materialnya kita ambil dari laut. Nah, ikan-ikan dalam laut itu biasanya kita sebut dengan common, di mana semua orang bebas bisa mengambil resource itu dari perusahaan, nelayan, maupun apabila kita ingin memancing di sana sendiri pun itu bebas. Nah, kendalanya adalah biasanya apabila ada masalah dalam common ini, orang-orang akan cenderung menganggap bahwa masalah ini sebagai masalah orang lain, bukan sebagai tanggung jawab bersama. Misalnya sebagai contoh yang tadi kita bahas adalah ikan, apabila ada penurunan jumlah ikan di lautan, maka orang-orang itu akan menganggap bahwa ini masalah orang lain, bukan masalah bersama itu. Dan common ini biasanya itu sering terjadi. Lalu yang ketiga itu ada triple bottom line, di mana triple bottom line ini merupakan salah satu hal yang dapat mendukung sustainability atau keberlanjutan, yaitu terdiri dari 3P, ada planet, people, and profit. Boleh di next slide. Baik, jadi triple bottom line. Nah, jadi perusahaan ini harus mencari cara bagaimana meminimalisir ataupun mengurangi penggunaan bahan baku, energi, dan juga air, dan juga meminimalisir hasil akhir ataupun sampah dari produk mereka yang apabila sudah tidak bernilai guna lagi. Nah, dengan adanya minimalisir tersebut, diharapkan perusahaan ini dapat memaksimalkan triple bottom line tadi, planet, people, dan juga profit. Boleh lagi next slide. Oke, selanjutnya ini ada people, di mana perusahaan ini harus lebih sadar bahwa keputusan yang mereka buat ini tidak hanya berpengaruh terhadap karyawan maupun konsumen, tapi juga berpengaruh terhadap orang-orang ataupun masyarakat sekitar yang hidup di wilayah perusahaan itu beroperasi. Nah, perusahaan untuk memenuhi sustainability itu, perusahaan bisa melakukan beberapa hal untuk meningkatkan sustainability people di wilayah mereka beroperasi. Yang pertama adalah meningkatkan mata pencarian masyarakat sekitar melalui pembuatan produktif, peningkatan produktif, kesehatan, dan juga peningkatan keamanan tempat kerja, dan juga mempromosikan kualitas hidup. Lalu yang kedua adalah dengan membangun komunitas yang kuat melalui akses yang mudah dijangkau, dengan memberikan layanan tingkat tinggi seperti pendidikan, pelatihan kerja yang dapat mendukung pekerja dan juga keluarga mereka. Lalu yang ketiga itu ada mencegah paparan substansi yang berbahaya bagi tubuh manusia. Lalu yang keempat adalah dengan mempromosikan kesehatan dengan cara meningkatkan akses kepada produk bernutrisi, juga dengan mendukung gaya hidup sehat dan mempromosikan akses layanan kepada kesehatan. Boleh next slide. Oke, selanjutnya ada planet, di mana operasi manajer ini harus mencari cara bagaimana caranya untuk mengurangi impact terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh proses produksi mereka, baik itu dari pemilihan bahan baku, proses inovasi, ataupun mencari produk alternatif cara melakukan pengiriman barang, maupun juga bagaimana mengolah produk akhir pakai dari hasil produksi mereka. Nah, sebagai contoh ini ada SC Johnson Green List, di mana jadi SC Johnson ini memberikan semacam logo Green List pada produk-produk mereka, yang mana Green List ini merupakan rating sistem yang memastikan bahwa produk mereka ini menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Lalu ada Gojek, di mana Gojek ini memiliki program carbon offset, di mana Gojek ini mengajak penggunanya untuk menghitung jejak karbon yang dihasilkan dari perjalanan mereka. Lalu yang ketiga ada Levis, di mana Levis ini biasanya kan untuk pembuatan Levis dari proses pemotongan sampai dengan hasil akhir produk ini menggunakan banyak sekali air. Nah, jadi Levis ini meluncurkan suatu produk baru yang kita sebut sebagai waterless Levis jeans, di mana produk waterless mereka ini dibuat dengan mesin tertentu dengan teknologi khusus yang mana bukan tidak menggunakan air, tapi mengurangi penggunaan air daripada biasanya. Di mana Levis yang waterless ini ada logonya, logo tangan itu. Lagi next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke profit, di mana sebagaimana kita tahu bahwa
sustainability baik sosial maupun lingkungan ini bukan hanya hal yang harus diperhatikan dalam sustainability, tapi juga economic sustainability. Karena tanpa adanya economic sustainability ini, perusahaan tidak akan mampu bertahan dalam industri. Nah, untuk bertahan dalam industri ini, perusahaan tentunya perlu untuk membuat investasi, dan juga dalam investasi ini ditentukan perusahaan tentu perlu membuat profit. Seperti itu. So, next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke design and production for sustainability atau desain yang produksi untuk keberlanjutan. Jadi hal yang patut diperhatikan dalam design and production for sustainability ini adalah product life cycle assessment ataupun assessment ataupun evaluasi mengenai siklus hidup suatu produk, di mana perusahaan ini akan melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan produk, mulai dari pemilihan bahan baku maupun energi yang digunakan sampai dengan akhir produk sendiri. Bagaimana produk ini akan dibuang apabila produk ini sudah tidak layak pakai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu membuat keputusan yang dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh siklus hidup dari produk tersebut. Dan bagaimana caranya? Perusahaan ini dapat memanfaatkan 3R, reuse, reduce, and recycle, di mana produk desain tim desain, terus proses manajer, dan juga supply chain personal ini dapat membuat langkah besar untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh produk tersebut. Oke, selanjutnya ada product design, di mana dalam desain ini tujuan utamanya adalah menggabungkan sistem view dalam proses desain produk maupun juga service, di mana diharapkan dengan memasukkannya sistem view dalam desain produk dan service ini, perusahaan dapat mengurangi efek ataupun dampak lingkungan yang dihasilkan. Dan dalam fase ini, dalam fase produk desain ini, keputusan yang dibuat akan mempengaruhi hal-hal yang berkaitan ke depannya seperti material, kualitas, harga, proses, maupun kemasan, dan juga logistik, ataupun juga bagaimana produk nanti ini akan diolah ketika sudah tidak berguna lagi. Nah, sebagai contoh di gambar yang pojok kiri bawah, di sini ada Boston Park Plaza, itu hotel, di mana mereka ini membuat produk pump dispenser di kamar mandi mereka untuk menggantikan sabun batang dan juga botol sampo. Jadi gimana dengan penggantian menjadi dispenser yang sudah menempel di kamar mandi itu, mereka dapat mengurangi limbah untuk kemasan botol sampo dan juga sabun batang tadi. Lalu selanjutnya sini ada Boeing. Nah, Boeing ini memanfaatkan carbon fiber untuk bagian pesawat mereka, sehingga pesawat mereka ini menjadi lebih ringan. Lalu selanjutnya sini ada air minum Dasani, jadi ini merupakan air minum dari Coca-Cola Company, di mana mereka ini melakukan redesign ulang untuk botol minum air mereka ini, Dasani ini, di mana dengan adanya redesign ini mereka mampu mengurangi penggunaan bahan plastik sebanyak 30%. Selain itu juga membuat botolnya ini terasa lebih ringan. Lalu selanjutnya ini ada Ford, di mana mereka ini memanfaatkan serat alami untuk pembuatan kulit dari jok kursi mereka. Lalu di gambar yang paling atas ini, di pojok kanan atas, ini ada Mercedes, di mana Mercedes ini memanfaatkan serat pisang untuk eksterior mobil mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, materi berikutnya adalah mengenai production process atau juga bisa disebut proses produksi. Nah, jadi para produsen ini berusaha untuk mencari cara untuk mengurangi penggunaan sumber daya dalam suatu proses produksi, terutama seputar energi, air, dan juga pencemaran lingkungan. Nah, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengurangi energi alternatif, yaitu dengan menggunakan energi alternatif dan mesinnya yang lebih efisien. Nah, berikut ini terdapat beberapa contoh dari beberapa perusahaan besar di dunia. Yang pertama ini ada SC Johnson. Nah, jadi SC Johnson ini adalah sebuah perusahaan multinasional yang membuat barang-barang sejenis consumer goods yang didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu di Amerika Serikat. Nah, perusahaan ini memiliki strategi dengan cara membangun pembangkit listrik sendiri yang menggunakan gas alam dan juga metana dari tempat
pembuangan sampah terdekat ke mereka. Terus ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik batubara. Nah, lalu yang kedua itu ada perusahaan PepsiCo. Pastinya kita semua sudah tidak asing dengan perusahaan ini karena produknya ini sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada Pepsi, Quaker Oat, dan lain-lain. Nah, PepsiCo ini ternyata mengembangkan alat diagnostik bernama Research Conservation atau RECON untuk memahami dan juga mengurangi penggunaan air dan energi di pabrik. Nah, dalam 2 tahun pertama ini ya, Recon itu membantu pabrik-pabrik di seluruh dunia mengidentifikasi penghematan air sebanyak 2,2 miliar liter dengan penghematan biaya sekitar 2,7 juta dolar. Nah, lalu yang ketiga yaitu Frito-Lay. Jadi sebelum diakuisisi oleh PT Indofood pada tahun 2021, Frito-Lay ini tadinya merupakan anak perusahaan dari PepsiCo yang memproduksi produk-produk makan ringan seperti Cheetos, terus Doritos, dan lain-lainnya. Nah, saat itu tuh Frito-Lay memutuskan untuk mengekstrak air dari kentang yang mengandung 80% air. Nah, setiap tahun satu pabrik ini dapat memproses sekitar 350.000 ton kentang dan air yang diekstrak dari kentang tersebut digunakan kembali untuk produksi harian pabrik tersebut. Next slide. Oke, berikutnya adalah logistik. Jadi dalam hal ini, para manajer ini berusaha untuk mencapai jaringan rute dan pengiriman yang efisien untuk mengurangi dampak lingkungan selama produk bergerak melalui rantai pasokan. Nah, terdapat beberapa perusahaan yang sudah menerapkannya. Yang pertama yaitu UPS. Jadi UPS ini menemukan bahwa belokan kiri meningkatkan waktu pengiriman, sehingga meningkatkan penggunaan bahan bakar dan emisi karbon. Nah, untuk itu IPS ini merencanakan rute truk itu pengirimannya dengan sedikit belokan kiri. Nah, pesawat terbang juga terbang pada ketinggian dan rute yang berbeda untuk memanfaatkan kondisi angin yang menguntungkan guna mengurangi penggunaan bahan bakar dan emisi karbon. Nah, lalu berikutnya ada perusahaan distribusi banyak perusahaan distribusi makanan gitu ya. Kini memiliki truk dengan 3 zona suhu. Yang pertama itu zona beku, lalu zona dingin, dan juga zona tidak direfrigerasi atau non-refrigerate. Jadi daripada menggunakan 3 jenis truk yang berbeda, mereka menggunakan satu truk saja yang memuat 3 zona tersebut. Nah, kemudian terdapat perusahaan Whirlpool yang merevisi kemasannya untuk mengurangi ibaratnya goresan dan juga detingan pada perangkat rumah tangga selama masa pengiriman. Jadi ini dapat menghasilkan penghematan yang lebih besar dalam biaya transportasi dan juga garansi tentunya. Nah, untuk meningkatkan efisiensi logistik lebih lanjut, manajer operasi juga mengevaluasi alternatif peralatan dan mempertimbangkan biaya, periode pengembalian investasi dan juga tujuan lingkungan perusahaan. Boleh di next slide. Oke, berikutnya masuk ke bagian life cycle ownership and crossover analysis. Jadi di sini terdapat sebuah permasalahan yang akan kita coba bedah dan bahas solusinya satu persatu. Jadi di sini Blue Star akan memulai layanan distribusi baru yang mengirimkan suku cadang mobil ke departemen layanan dari dealer mobil di daerah lokal. Nah, Blue Star ini menemukan bahwa 2 truk ringan yang cocok untuk pekerjaan tersebut. Nah, sehingga sekarang mereka nih perlu memilih salah satu untuk melakukan layanan baru ini. Nah, food refund biayanya sekitar $28.000 untuk dibeli dan menggunakan bahan bakar tanpa timbal biasa dengan efisiensi bahan bakar rata-rata 24 mil per galon. Nah, Trifan memiliki biaya operasional sebesar $0,20 per mil. Sedangkan Honda City Van truk hybrid biasanya $32.000 untuk dibeli dan juga menggunakan bahan bakar tanpa timbal dan daya baterai rata-rata ia mendapatkan 37 mil per galon. Nah, City Van ini memiliki biaya operasional sebesar $0,22 per mil, dari jarak yang ditempuh setiap tahun diperkirakan sebesar 22.000 mil. Dengan masa pakai kedua truk diperkirakan selama 8 tahun, hingga rata-rata bensin adalah $4,25 per galon.
Nah, Blue Star ini menerapkan persamaan F5-2 untuk mengevaluasi total biaya siklus hidup untuk setiap kendaraan. Nah, jadi rumusnya adalah total biaya siklus hidup sama dengan biaya kendaraan plus biaya siklus hidup bahan bakar plus biaya operasional siklus hidup atau S5-2. Nah, lalu pertanyaannya adalah berdasarkan biaya siklus hidup tadi, model truk yang mana sih yang merupakan pilihan terbaik? Lalu berapa mil yang harus ditempuh Blue Star dengan truk agar biayanya menjadi sama? Dan yang terakhir, apa titik terpotongan dalam setahun? Boleh di next slide untuk kita bahas solusinya. Oke, jadi yang pertama, mari kita bahas solusi bagian A terlebih dahulu. Jadi di sini kita harus menghitung total life cycle cost dari Ford Trifan terlebih dahulu. Jadi di sini tadi berdasarkan rumus yang tadi, kita bisa memasukkan angkanya. Jadi didapat $28.000 ditambah 22.000 mil per year per 25 mil per gallon. Nah, itu dikali dengan $4,25 galon dikali 8 tahun ditambah 22.000 mile per year dikali dengan $20 per mil dikali 8 tahun. Oke, jadi didapatkan $28.000 ditambah $31,167 lalu ditambah 35.200 sama dengan $94.367. Oke, kemudian di sini kita menghitung total life cycle cost dari Honda City Van, yaitu sama seperti tadi caranya, tinggal dimasukkan angkanya, jadi 32.000 ditambah 22.000 mil per year per 37 mil per galon dikali $4,25 per galon dikali 8 tahun, lalu 22.000 mil per year dikali $22 mil lalu dikali 8 tahun. Nah, didapatkan 32.000 ditambah 20.216 ditambah 38.720 sehingga didapatkan 90.936 dolar. Nah, jadi kesimpulannya adalah Honda City Van adalah pilihan terbaik meskipun biaya tetap awal dan biaya operasional variabel per milnya lebih tinggi. Nah, penghematan ini berasal dari konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Oke, boleh di next slide. Nah, selanjutnya adalah solusi bagian B. Jadi, di sini Blue Star membiarkan M menjadi titik persilangan atau titik impas dalam mil. Nah, menetapkan dua persamaan siklus hidup biaya sama dengan satu sama lain. Nah, dan menyesuaikan untuk M. Jadi, total biaya untuk Ford Trifan sama dengan total biaya untuk Honda City Van. Jadi, $28.000 ditambah $4,25 per galon, lalu per 24 mil per galon, ditambah $20 per mil, dikali miles itu ya, satuannya, lalu 32.000 ditambah $4,25 per galon, per 37 mil per galon, ditambah $22 per mil, dikali miles. Lalu sama dengan $28.000 dalam kurung $3.770 per mil, lalu sama dengan 32.000 ditambah $3.349 per mil sama dengan 0,0421 dolar per mil dikali M sama dengan $4.000, lalu M sama dengan $4.000 per 0,0421 dolar per mil sama dengan 95.012 mils. Jadi kesimpulannya adalah titik persilangan atau titik impas ini berada pada 95.012 mil yang menunjukkan bahwa pada titik jarak tempuh ini biaya untuk kedua truk ini sama. Oke, boleh di next slide. Ya, selanjutnya adalah solusi bagian C. Jadi, untuk titik persilangan dalam beberapa tahun adalah crossover point sama dengan 95.000
12 mils per 22.000 mils per year. Sama dengan 4,32 tahun. Jadi kesimpulannya adalah diperlukan waktu sekitar 4,32 tahun untuk mendapatkan kembali biaya pembelian dan juga operasional kedua kendaraan tersebut. Boleh di next slide. Nah, berikutnya ini terdapat building sustainability at the Orlando Magic Armway Center. Jadi, Armway Center ini adalah contoh bagaimana dari desain dan operasi yang berkelanjutan ini dapat menghemat biaya dan juga bermanfaat bagi lingkungan. Jadi, Armway Center ini sedikit informasi dibuka di Orlando pada tahun 2011 dan menjadi arena bola basket profesional pertama di negara tersebut dan mendapatkan sertifikasi emas LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design. Jadi manajemen Orlando Magic ini membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk mengembangkan rencana untuk pusat olahraga dan hiburan terkini mereka. Jadi komunitas ini tidak hanya menjadi pusat hiburan, tapi juga bangunan yang berkelanjutan secara lingkungan dan dipamerkan di lokasi pusat kota yang direvitalisasi. Nah, terdapat beberapa elemen dalam proyek Amway Center yang membantu mendapatkan sertifikasi LEED. Yang pertama adalah atap bangunan mereka itu dirancang dengan meminimalkan peningkatan panas pada siang hari dengan menggunakan bahan yang reflektif dan juga berinsulasi. Nah, lalu yang kedua, air hujan dan juga kondensasi ini kondensasi pendingin udara ini ditangkap dan digunakan untuk irigasi. Lalu ada juga penggunaan air yang sekitar 40% lebih sedikit daripada arena serupa untuk menyelamatkan 800.000 galon per tahun. Sebagian besar juga melalui penggunaan kamar mandi yang efisien, termasuk toilet dengan dual flush yang rendah aliran. Lalu ada penghematan energi sekitar 20% atau sekitar $750.000 per tahun dengan menggunakan sistem pemanas dan pendingin udara berkinerja tinggi. Nah, pusat ini juga menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan mendaur ulang 83% limbah konstruksi, seperti kayu, baja, dan juga beton yang harusnya sudah berakhir di tempat pembuangan sampah. Ada juga tempat parkir yang disukai untuk mobil hibrida, terus juga mobil lainnya yang efisien energi. Lalu yang terakhir adalah pusat ini dipelihara menggunakan produk pembersih yang juga ramah lingkungan tentunya. Nah, dari penjabaran yang sudah saya sampaikan, jadi fitur desain Amway Center ini yang lainnya itu juga termasuk dalam dermaga penerimaan yang efisien. Jadi tata letak penyimpanan makanan dan juga sistem pergantian venue. Nah, tanda elektronik LED masif ini yang dikendalikan dari ruang kontrol pusat ini juga memberikan kontribusi pada biaya operasional yang lebih rendah jadinya. Nah, dari perspektif manajemen operasi itu menggabungkan penghematan ini dengan penghematan yang signifikan dari penggunaan air dan energi yang lebih rendah akan menghasilkan penggunaan besar dalam biaya operasional tahunan. Next slide. Oke, berikutnya juga terdapat studi case dari Frito-Lay, tapi sedikit disclaimer bahwa studi case ini adalah keadaan saat Frito-Lay ini masih menjadi anak perusahaan dari PepsiCo. Nah, jadi Frito-Lay ini perusahaan makanan ringan dengan nilai miliaran dolar dan memiliki kebutuhan besar akan air, listrik, gas alam, dan juga bahan bakar tentunya untuk memproduksi merek-merek terkenalnya. Nah, namun dengan meningkatkan kekhawatiran lingkungan, Frito-Lay ini akhirnya meluncurkan rencana ambisius untuk menjadi lebih ramah lingkungan ibaratnya. Nah, meskipun demikian, upaya untuk memproduksi makanan ringan yang ramah lingkungan tetap membutuhkan sumber daya dong pastinya. Nah, perusahaan ini itu mengakui dampak lingkungan dan telah mengadopsi berbagai inisiatif sebagai produsen hijau gitu. Atau dengan hal lain ini adalah membangun branding sebagai produsen yang hijau dengan fokus utama pengurangan sumber daya dan keberlanjutannya.
Nah, salah satu contoh dari program ini adalah manajemen energi perusahaan yang melibatkan karyawan dalam mengurangi konsumsi energi melalui skor kartu dan rencana tindakan yang disesuaikan. Lalu di pabrik di Casa Grande, Arizona, Frito-Lay itu berencana juga untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik dengan beralih ke bahan bakar yang lebih terbarukan dan airnya merupakan air daur ulang. Berbagai langkah efisiensi energi juga telah diambil oleh Frito-Lay, termasuk pemasangan atap dan juga kaca menggunakan oven yang lebih efisien. Lalu, perusahaan juga telah membangun konsenter surya di Modesto atau di California untuk memasok energi surya untuk produksi sun chips. Rencana lainnya juga termasuk penggunaan boiler biomasa untuk menyediakan bahan bakar terbarukan tambahan. Nah, Fritol ini juga melakukan pengolahan kembali ke air yang digunakan dalam produksi dan juga mendaur ulang produk sampingan untuk mengurangi limbah. Nah, jadi inisiatif ini tidak hanya membawa potensi penghematan energi, tetapi juga menciptakan peluang pemasaran dengan menonjolkan praktik ramah lingkungan perusahaan. Nah, di fasilitas lainnya seperti di Florida, perusahaan ini juga berkomitmen untuk mencapai nol limbah ke tempat pembuangan sampah dengan mengikuti program kinerja lingkungan nasional. Nah, langkah-langkah pengurangan sumber daya ini telah berhasil dengan pengurangan energi sebesar 21% di 34 pabrik Frito-Lay di Amerika Serikat. Nah, meskipun inisiatif ini mahal, mereka didukung oleh manajemen Frito-Lay dan eksekutif di PepsiCo, perusahaan induknya. Jadi, ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan pengurangan sumber daya dalam proses produksinya. Boleh di next slide? Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya kelompok ini Vera, Azahra, Imelda, Rahma, sama Zaki ya. Panjang banget tadi ceritanya ya, semua dijelasin ya. Saya sih seneng ya, karena udah lengkap tadi, udah nggak perlu nambahin apa-apa. Waktunya juga sampai habis ya, bingung juga nih jadinya. Boleh deh kita buka pertanyaan, 3 penanya aja ya. Nah, Yoga, Mulia, sama Ahmad Najmi Salim. Silakan. Baik, silakan kepada Yoga. Oke, makasih kelompok penyaji atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Saya dari kelompok 6, izin bertanya terkait dengan poin di materi dokumen for production, di mana disebutkan tadi kan ada beberapa komponen ya, kalau nggak salah ada 5 komponen. Nah, dari komponen tersebut tuh siapa sih pihak yang mungkin turut terlibat gitu dalam proses pembuatannya sampai ke dalam proses pelaksananya gitu dari 5 komponen tersebut. Terima kasih. Komponen. Sudah menangkap pertanyaannya, kelompok? Baik, sudah nangkep, Bu. Oke, lanjut. Oke, berikutnya kepada Mulia Warahma, dipersilakan. Halo, pada Mulia. Oke, Mulia. baik. Ada di chat, saya izin untuk membacakan pertanyaannya. Kan tadi sudah dijelaskan ya mengenai produk development continuum. Lalu bagaimana perusahaan memastikan bahwa produk baru yang mereka kembangkan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar saat ini, tetapi juga dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan tren di masa depan. Oke, baik. Terima kasih Mulia atas pertanyaannya. Lanjut ke Ahmad Najmi Salim. Oke, terima kasih kepada Ara atas waktu untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya ini mengenai PC analysis yang tadi sudah dijelaskan oleh mungkin saudari Email ya. Ya, jadi pertanyaan saya itu apakah ada ya kelemahan dalam penggunaan si PC analysis ini? Dikarenakan dari yang saya tadi lihat bahwasanya PC analysis ini bisa dibilang ada poin-poin yang menurut saya ada beberapa keterbatasan gitu ya, seperti kompleksitas dan juga mungkin ditakutkan dengan kompleksitas itu tidak dapat menangkap perubahan-perubahan dinamis yang ada di suatu market atau pasar ya. Nah, kalau menurut teman-teman dari kelompok ini, apa sih kelemahan dalam penggunaan si PC analysis ini? Terima kasih.
Oke, Oke. baik. Terima kasih kepada Najmi. Ada satu lagi tuh ya di chat, dah satu lagi nggak apa-apa, terakhir Zafira Sabrina udah di chat soalnya. Oke. Saya izin bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Zafira. Bagaimana perubahan peraturan pemerintah dapat berpengaruh terhadap pertimbangan pembuatan produk baru? Terima kasih. Terima kasih Zafira atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab atau mau didiskusikan dulu? Mungkin didiskusikan terlebih dahulu, Bu, beberapa Ya, menit. silakan. Oke, Ibu, saya izin jawab pertanyaan juga. Oke, jadi pertanyaannya, siapa saja yang turut terlibat dalam proses pembuatan hingga ke dalam pelaksanaannya dari 5 komponen di dokumen for production. Jadi, yang terlibat itu yang pertama ada manajemen dan tim manufaktur, di mana manajemen dan tim manufaktur ini bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan operasi produksi secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu ada tim desain produk, di mana mereka ini terlibat dalam merancang produk dan memastikan. Lalu yang ketiga ini ada tim perencanaan produksi yang bertanggung jawab atas perencanaan kapasitas produksi, perencanaan bahan baku, dan juga perencanaan jadwal produksi. Lalu yang keempat ada tim kualitas yang mana mereka ini memastikan standar kualitas yang dipertahankan selama proses produksi. Lalu yang terakhir itu ada tenaga kerja produksi yang mana mereka ini melaksanakan tugas produksi harian sesuai dengan petunjuk yang ada dalam dokumen produksi. Kurang lebih seperti itu, Yoga. Apakah menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih, Rahma. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Mulia. Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan memastikan bahwa produk baru yang mereka kembangkan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar saat ini, tetapi juga dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan tren di masa depan. Oke, langsung saja saya jawab. Jadi hal yang pertama dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan riset pasar saat ini dan juga prediksi tren pasar di masa depan. Nah, sebelum meluncurkan produk baru, perusahaan itu kan harus menganalisis pasar ya, saat ini dan juga di tren masa depan ini untuk memastikan bahwa produk tersebut itu sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Nah, perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah produk tersebut, memenuhi kebutuhan pasar yang tidak terpenuhi sebelumnya atau, apakah ada potensi baru untuk menghasilkan mendapatkan yang signifikan. Nah, setelah dilakukan riset pasar ini, dapat dilakukan, analisis pesaing. Lalu juga, kita juga bisa melibatkan pelanggan itu, dalam proses pengembangan produknya untuk membantu perusahaan, memenuhi kebutuhan tadi. Lalu, selanjutnya bisa, menyusun strategi pengembangan produknya. Jadi perusahaan ini kan, menciptakan strategi, yang tepat untuk, inovasi baru mereka dan untuk memperbaiki produk yang lama mereka kan. Nah, dengan cara ini perusahaan itu dapat meningkatkan daya saing mereka, dengan produk yang sudah ada. Terus, selanjutnya adalah inovasi berkelanjutan. Inovasinya, tentu, tidak hanya berfokus pada pengembangan produk saat ini yang dikembangkan, tetapi juga inovasi, terus-menerus di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir dan, juga penting adalah controlling dan juga evaluation. Jadi walaupun perusahaan ini sudah menetapkan, rencana dan strategi yang sangat matang, tapi, controlling dan juga evaluation itu sangat penting untuk memantau aktivitas dan juga, produk pesaing, untuk menjaga competitive advantage kita. Lalu juga, untuk, mengetahui apa saja kekurangan dari produk kita sehingga, nantinya bisa dapat diperbaiki di inovasi yang akan datang di masa depan. Sekian, apakah sudah menjawab, Mulia? Oke, baik. Sama-sama, Mulia. Selanjutnya saya ingin menjawab untuk pertanyaan Zafira. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana perubahan peraturan memengaruhi pertimbangan pembuatan produk baru? Jadi itu di sini perubahan peraturan itu mempengaruhi pertimbangan produk baru karena kalau misalkan ada aturan yang baru berarti kan ada persyaratan produksi, ada pengujian keamanan atau standar industri baru itu yang harus dipenuhi oleh perusahaan kan. Jadi misalnya itu ada peraturan baru yang membatasi
penggunaan bahan kimia gitu tertentu dalam suatu produk makanan, maka di sini tuh perusahaan mereka harus memperhatikan bahan-bahan yang mereka gunakan dalam merancang produk mereka gitu. Jadi misalkan ada aturan tentang penggunaan pewarna sintesis gitu ya pada makanan dan regulasinya itu adalah perusahaan mereka nggak boleh pakai pewarna sintesis pada produk makanan. Nah, itu berarti untuk produk baru yang dikembangkan oleh perusahaan itu nggak boleh pakai pewarna sintetis gitu. Jadi di sini perusahaan mungkin bisa mempertimbangkan penggunaan pewarna alami gitu buat produk barunya. Apakah sudah jelas, Zafira? Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Najmi, yaitu pertanyaannya adalah, apakah ada kelemahan dalam penggunaan chain network analysis dalam pengimplementasiannya? Oke, jadi yang pertama-tama, ketergantungan pada data yang tersedia menjadi salah satu tantangan yang utama, karena analisis ini memerlukan data yang akurat, lengkap, dan tepat. Selain itu, penyusunan model PCA dapat menjadi rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang proses yang dianalisis, serta kesalahan dalam modelisasi bisa mengarah pada hasil yang tidak akurat. Mengukur efisiensi juga bisa sulit, karena efisiensi memiliki banyak dimensi yang berbeda dan sulit untuk diukur secara langsung. Ketika lingkungan atau kondisi berubah, hasil analisis bisa menjadi tidak relevan atau memerlukan penyesuaian. Variabilitas tinggi dalam proses bisnis juga memerlukan tantangan karena sulit untuk memodelkan dengan akurat dalam proses chain network analysis. Selain itu, biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan PCA ini bisa menjadi hambatan, terutama bagi perusahaan dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, PCA dapat memberikan wawasan yang berharga. Perlu mempertimbangkan dengan cermat dalam konteks kelebihan dan kelemahan, terutama dalam ketergantungan pada data. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab, Najmi? Ya, super sekali jawabannya ya, Zaki ya. Terima kasih Zaki, sangat menjawab. Oke, sama-sama Mas Bi. Baik, Bu. Sudah semua pertanyaannya. Sudah empat-empatnya terjawab? Udah ya, tadi terakhir lagi. Oke. Ya, terima kasih kelompok 5 ya. 5 apa 6 ini? 5. Silakan ditutup dulu presentasinya. Baik, sekian paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan tadi sudah sangat panjang dan lengkap sekali ya penjelasan dari kelompok Vera, Diana, Sidi, dan rekan-rekan terkait desain operasi produksi ya. Tadi kalian belajar banyak banget ya dari mulai definisi dari siklus hidup produk ya, terus sistem pengembangan produk, house of quality, ada lagi apa tadi istilah baru product life cycle ya. Ada decision tree juga ya. Nah, nanti saya akan kasih tugas ya terkait dengan decision tree. Tadi juga udah dikasih contohnya juga ya. Jadi tentang bagaimana nanti kalian memutuskan ya apakah akan membuat produk baru gitu ya atau misalnya meng-hire faktor produksi dari dari luar atau do nothing gitu ya. Nanti akan saya berikan tugas untuk terkait analisis decision tree. Dan juga karena tadi juga sudah sangat lengkap ya kelompok ini menjelaskan, saya akan memberikan nanti ujian tengah semester terkait dengan materi ini ya, desain operasi produksi. Jadi nanti mungkin saya akan ambil salah satu sub chapter yang ada di sini untuk nanti kita lakukan analisis ya, dan nanti mungkin akan berupa apa namanya project-projectnya presentasi dalam bentuk video, karena kalau misalnya paper atau apa itu kan sekarang sangat mudah untuk
apa ya dikerjain gitu ya, udah banyak apa namanya software-software yang sangat membantu gitu untuk kerjaan tugas tanpa berpikir. Kalau video kan paling nggak kalian ada effort ya untuk membaca lagi, menjelaskan lagi, meringkas lagi untuk apa yang dijelaskan nanti. Ya nanti kurang lebih seperti itu untuk mekanisme ujian tengah semesternya. Jadi kita masih ada satu pertemuan lagi ya di minggu depan. Masih ada satu kelompok lagi kan ya yang belum Iya, Bu, betul satu lagi. ya. Insya Allah untuk apa rumusan tugas untuk UTS-nya akan saya berikan secepatnya ya. Jadi nanti saya akan formulasikan dulu. Mudah-mudahan minggu ini bisa di-share. Saya beri waktu mungkin sekitar 2 atau 3 minggu untuk mengerjakan ya. Baik. Nanti untuk yang decision tree, tapi nanti hari ini saya akan kasih. Mungkin sekian dulu ya. Kita udah sore, udah mau buka puasa juga ya. Ngabuburit ya sambil belajar manajemen operasi. Silakan nanti apa namanya menunggu waktu buka ya dengan hal-hal yang positif lainnya ya, bisa ngaji dulu dan lain-lain nih sambil nunggu maghrib. Mungkin saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak, izin Bu. ya. Sama-sama. Terima kasih, Bu.